Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Edi Kuswandi. Pada kesempatan ini, saya akan kembali berbagi tutorial tentang bagaimana caranya menandatangani atau memberikan tanda tangan elektronik pada sebuah file atau dokumen dalam jumlah yang banyak. Lebih dari satu. Bisa 10, bisa 20, bisa 50, bisa 100, dan seterusnya. Hanya dengan satu kali tanda tangan. Nah, oke. Jadi, pada video sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa untuk mendapatkan aplikasi yang akan digunakan proses tanda tangan elektronik, itu kita harus menggunakan aplikasi yang diluncurkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik. Nah, silakan kalian kunjungi website bsre.bssn.go.id. Nah, setelah itu, di mana kita mendapatkan aplikasi tersebut? Nah, di sini silakan klik di repository. Nah, kita klik di situ. Nah, di sini ada aplikasi. Tentunya silakan disesuaikan mana aplikasi yang sesuai, yang cocok untuk laptopnya teman-teman. Ya, silakan dipilih. Mungkin di laptopnya teman-teman berbeda ya dengan di laptopnya saya. Di sini yang tampil adalah aplikasi ini semua. Nah, yang cocok dengan laptop saya, sistemnya adalah Besain Desktop Windows untuk versi 3.1.1. Nah, mungkin di laptopnya teman-teman berbeda ya. Mungkin ada yang Panther, ya, ada aplikasi Panther. Jadi silakan disesuaikan dengan laptop kalian masing-masing. Oke. Nah, ini kemarin sudah saya install, ya, saya unduh, kemudian saya install. Maka inilah tampilan aplikasi Besen Desktop. Kita buka saja, kita langsung akan coba ya, praktekkan bagaimana caranya memberikan tanda tangan elektronik dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini tampilan awalnya. Nah, teman-teman, selanjutnya menentukan tipe visualisasi tanda tangannya. Apakah akan terlihat visualisasi tanda tangannya atau tersembunyi? Kalau kita pilih invisible, berarti visualisasi tanda tangannya tidak kelihatan. Artinya di file itu nanti tidak akan terlihat gambar atau logo atau berupa QR kode yang akan menjadi tipe visualisasi tanda tangannya. Ingat ya bahwa file yang diberikan tanda tangan elektronik itu tidak mesti harus ada gambarnya, ada logonya, atau ada QR code-nya. Untuk menguji bahwa dokumen tersebut memiliki tanda tangan elektronik itu harus melalui website resmi ya, melalui websitenya Komdigi. Itu untuk menguji apakah dokumen tersebut memiliki TT atau tidak. Oke. Tapi karena pada kesempatan ini saya akan menggunakan tipe visualisasi tertangan yang dalam bentuk gambar. Jadi kelihatan, maka kita harus memilih ini. Kita klik yang eh, karena kita akan menggunakan eh, tipe visualisasi tertangan yang dalam bentuk gambar yang kelihatan, maka kita harus memasukkan spesimen terlebih dahulu. Ya, kita akan mengunggah spesimen ya atau visualisasi TTE-nya. Saya sudah menyiapkan visualisasi untuk TTE-nya. Ini ada beberapa ya contoh. Saya akan pilih yang ini. Nah, otomatis masuk di situ. Kemudian jangan lupa di sini kalau kita akan menggunakan gambar, QR code atau logo sebagai tipe visualisasinya, maka kita harus centang yang ini, centang yang visible-nya. Seperti itu. Sehingga nanti visualisasi tanda tangannya akan kelihatan dalam bentuk gambar kah, dalam bentuk logo, atau dalam bentuk QR code seperti ini. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita akan pilih keamanan. Kita akan klik keamanan. Oke.
Kemudian di situ ada autentifikasi tanda tangan, kita pilih yang passphrase. Kemudian untuk perangkat OTP tersambung, kita centang email. Nah, kemudian kita akan menentukan lokasi penyimpanan dokumen. Jadi, kita akan membuat dokumen di mana setelah file atau dokumen tersebut ditandatangani, maka hasilnya akan otomatis masuk ke folder yang kita buat. Nah, silakan dibuat foldernya ya untuk menyimpan file tanda tangan. Nah, saya akan pilih folder. Kebetulan saya sudah menyiapkan folder untuk hasil TTE-nya. Jadi contohnya begini kan, kita buatkan folder tersendiri, folder kosong yang akan digunakan untuk menyimpan hasil TTE secara otomatis dari Desain Desktop. Ya, kita klik itu satu kali, foldernya diklik. Setelah itu kita klik lagi select folder. Nah, otomatis folder yang kita buat barusan itu masuk di sini. Ini ya, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita memasukkan folder untuk tempat menyimpan hasil TTE, maka selanjutnya kita kembali ke home. Setelah itu baru kita akan mulai ya memasukkan file dokumennya. Di sini ada dua pilihan. Ya, kita centang ini. Nah, di situ ada telusuri file atau folder. Apabila file atau dokumen ya, dokumen yang akan diberikan tanda tangan elektronik hanya satu lembar, maka kita pilih yang file, yang ini. Tapi apabila file atau dokumen yang diberikan TT itu dalam jumlah yang banyak, maka kita memilih folder. Oke, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya akan memberikan contoh bagaimana memberikan TTE pada file dalam jumlah banyak. Nah, kita tentu pilih yang folder. Oke, setelah itu kita akan cari mana folder file yang akan diberikan TTE. Nah, sini ya, kita ambil contoh ini. Ini contoh ada folder transkrip ya, yang akan diberikan tanda tangan elektronik. Nah, setelah itu kita klik, baru kita klik select folder. Nah, ini ya. Kemudian kita geser. Ini apabila mengganggu silakan di close saja. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Ini ya. Kemudian silakan disesuaikan. Ya. Setelah posisinya pas, selanjutnya setelah posisinya pas, selanjutnya silahkan kalian klik tanda tangan. Nah, di sini ada paling bawah ya, tidak kelihatan. Di sini sebenarnya ada fitur untuk atau menu untuk tanda tangan. Silakan diklik tanda tangan. Klik. Nah, selanjutnya teman-teman akan memasukkan pasprase. Silakan diketikkan di situ. Nah, setelah itu baru kita klik tanda tangan. Mohon tunggu, proses tanda tangan sedang berjalan. Nah, ini sudah kelihatan hasilnya ya. Jadi ini adalah file dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik melalui aplikasi Desain Desktop tadi. Nah, setelah itu file ini juga dapat dilihat di folder yang kita buat tadi, yaitu folder hasil TTE. Kita klik sini. Nah, ini ya. Ini otomatis ya. Jadi hasil TTE tadi masuk di folder yang kita buat. Ciri file yang telah diberikan tanda tangan elektronik, maka nama filenya di ujungnya itu ada kata sign. Berarti dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Nah, kita coba ya hasilnya. Oke.
Ini adalah hasil file atau dokumen yang telah diberikan tanda tangan elektronik. Oke. Nah, ini contoh bagaimana caranya memberikan tanda tangan elektronik terhadap file dalam jumlah yang sangat banyak dengan cukup satu kali klik, cukup satu kali tanda tangan. Semua sudah tertanda tangan. Nah, demikian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.